cinta sangat ku damba. Shalom saudara, kita hidup ini sebenarnya mengkomunikasikan suatu image atau persepsi kepada sekeliling kita. Inilah yang harus kita hidupi. Seperti dalam pemasaran ada dua faktor. Yang pertama, kita harus menanamkan persepsi pada banyak orang tentang diri kita yang memantulkan kemuliaan Allah. Yang kedua, kita harus memberi pengalaman kepada setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Persepsi ditambah dengan pengalaman, maka itu akan dampaknya luar biasa. Saudara. Orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, hidup kita ini seperti surat yang terbuka. Ibarat musik yang didengar banyak orang. Orang akan melihat, mendengar, dan mengalami bagaimana kita hidup. Mari kita menjadi duta representasi dari surga. Setiap jemaat Tuhan di GMM, mari kita belajar berdampak bagi lingkungan kita. Visi GMM adalah melahirkan anak-anak Allah yang berkenan baginya. Untuk itu diperlukan proses panjang. Saudara tetap bersama kami, bersama-sama sebagai keluarga besar, bersama-sama belajar menjadi anak Allah. Saya, Gembala Sidang Gereja Mula-Mula GMM, beserta seluruh pelayan Tuhan yang ada, mengucapkan selamat beribadah, saudara. Semangat, pantang mundur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Tema besar kita hari ini adalah batu penjuru. Kita mungkin sudah sering mendengar kata batu penjuru. Tetapi apakah arti sebenarnya? Apa dampaknya dalam hidup kita ini? Implikasinya apa? Bapak Ibu sekalian, kita itu belajar firman Tuhan, itu untuk apa sebenarnya? Orang sekolah teologi, siang malam membaca kitab suci, untuk apa sebenarnya semua itu? Kalau hanya sekedar membaca, nggak ada gunanya. Seperti mantra diulang-ulang terus bacanya tiap hari rajin. Nggak ada gunanya. Orang baca Alkitab udah ada yang 100 kali. Saya tanya maksudnya apa? Nggak ngerti. Loh, 100 kali tapi nggak ngerti. Apalagi kalau pakai bahasa asing. Baca siang malam, ditanya nggak ngerti. Percuma, segala sesuatu yang kita baca itu harus dimengerti dengan benar. Mengertinya salah juga percuma. Ya, makanya di zaman Tuhan Yesus ada rohaniwan-rohaniwan yang salah mengerti. Orang Farisi, ahli Taurat, itu salah mengerti. Dia hafal kitab Taurat. Dia hafal. Siang dan malam dia lantunkan dengan nada-nada tertentu. Mendaras kan kalau membaca Taurat itu. Kan begitu. Pakai nada sebenarnya kitab Mazmur itu. Kitab Mazmur itu sebenarnya kitab pujian. Cuma nadanya tidak ditulis hari itu. Sehingga kita hari ini tidak tahu nada utuhnya. Karena memang nadanya tidak penting. Yang penting artinya. Ya. Kalau kitab Taurat atau Mazmur itu dilantunkan, waktu berdoa itu mereka melantunkan nada-nada loh. Nadanya bisa macam-macam, nggak masalah. Itulah sebabnya banyak orang mengarang
lagu berdasarkan kitab Mazmur kan? Nggak masalah. Lagunya diubah-ubah, nadanya nggak masalah juga. Itulah Alkitab kita itu. Kebenaran itu bukan pada nadanya, bukan pada ucapannya, tapi pada maknanya. Makanya orang sekolah sampai doktor teologi juga percuma kalau tidak dihidupi. Kalau tidak dihidupi, percuma. Sama seperti seorang dokter mengerti kesehatan tapi hidupnya nggak sehat, percuma. Saya pernah ikut seminar kesehatan udah lama sekali. Yang pembawa seminarnya itu gelarnya panjang sekali. Panjang sekali sampai wah nggak tahu itu apa aja tuh. Tentang kesehatan, dokter. Selesai lagi break, saya keluar break juga, ketemu dia di dekat toilet. Loh, bicara kesehatan, tapi ngerokok. Bagaimana ini penjelasannya? Dok, kok ngerokok? Gak apa-apa lah. Pulang saya. Percuma dengerin orang seperti ini. Gak praktek. Sama aja saya kalau khotbah keras-keras begini, terus hidupnya gak benar. Ya percuma. Ditolak Tuhan. Mungkin orang dunia gak tahu karena tampilannya dibagus-bagusin. Tapi percuma semua itu karena kita tidak bisa menipu Tuhan. Banyak orang itu mereka pikir bisa menipu Tuhan. Ini loh masalahnya itu di situ, ya. Kembali ke batu penjuru. Sudah pernah nggak lihat suatu rumah bangunannya bagus, tinggi, tiba-tiba roboh? Ada yang begitu kan? Tiba-tiba roboh. Kenapa? Karena fondasinya tidak benar. Landasannya tidak benar. Rumahnya mungkin bagus. Barang-barangnya mahal. Arsiteknya hebat. Tapi kalau fondasinya nggak benar, dia ambruk. Percuma dicat bagus. Percuma. Ambruk. Di minggu lalu kan saya sudah cerita tentang satu bangunan tertinggi di dunia. Salah satu yang tertinggi di Dubai. Burj Khalifa. Burj Khalifa itu tidak mungkin fondasinya cetek, nggak mungkin. Itu fondasinya 50 meter ke bawah. 50 meter. Ini saja paling berapa ini? Ini berapa meter ya? 6, 7? Paling segitu. Ya, 50 meter fondasinya saja. Jadi yang penting itu bukan tampilan luarnya, fondasinya dulu yang penting. Masalah utama itu pada fondasinya. Kadang hidup manusia juga begitu. Mereka hidup kelihatannya luarnya kaya raya. Happy. Apalagi ya, keluarganya banyak, semuanya baik-baik. Kelihatannya begitu. Fondasinya apa? Keluarga ini dibangun di atas fondasi apa? Jangan sampai tiba-tiba ambruk. Masalah utama itu pada fondasinya, saudara. Di dalam arsitektur kuno di Israel, kalau orang mau bangun bangunan, yang pertama diletakkan itu namanya batu penjuru. Batu penjuru itu batu penentu bangunan berikutnya itu arahnya benar atau tidak. Batu penjuru namanya. Adanya di pojokan. Dan dari situlah dibangun mulai bangunan itu. Itu arsitektur zaman dulu begitu. Nah, itulah yang dipakai oleh Alkitab menjelaskan batu penjuru ini. Ya. Saudara kalau membangun apa saja itu bisa roboh kalau fondasinya salah. Saudara, karir saudara yang hebat, CEO, sebentar roboh, saya kasih tahu. Sebentar roboh CEO. Apalagi kekayaan dalam sehari bisa habis. Berapapun. Semua yang di dunia ini hanya sementara. Sementara.
karir bisa roboh tiba-tiba, kekayaan bisa hilang dalam sehari, kesehatan bisa runtuh dalam berapa detik. Kalau orang mampet sebentar saja, saluran ke otak, kolaps langsung. Langsung kolaps. Kita itu rentan sebenarnya. Lah kok berani sombong? Lah kok berani hidup nggak benar? Aneh ya. Kalau orang menyadari hal ini, orang akan hati-hati. Terima kasih Tuhan, aku masih sehat, entah sampai kapan. Aku mau siap-siap Tuhan. Nah, kan begitu. Jadi batu penjuru itu sebagai fondasi utama dalam arsitektur lama, arsitektur zaman dulu. Fondasi utamanya itu batu penjuru. Batu yang pertama kali diletakkan, dari situlah dimulai arahnya berikutnya, pembangunan berikutnya. Saudara kalau pergi ke Israel, saudara akan mengerti yang dimaksud batu penjuru itu di sudut. Ada di sudut. Untuk memulai suatu bangunan. Kalau batunya ini salah meletakkannya, seluruh bangunan salah. Kalau batu ini diletakkan benar, seluruh bangunan jadi benar. Saudara. Batu penjuru ini sebagai batu penentu suatu bangunan. Ya. Jadi belum tentu batu yang mahal, tetapi penentu. Tapi itu sangat penting dan nilainya sangat mahal. Nilainya sangat mahal. Ya. Nah, Tuhan Yesus disebut seperti batu yang ditolak oleh tukang bangunan. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Diibaratkan seperti itu. Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu itu dibuang sama tukang bangunan. Gak penting. Tapi dijadikan Tuhan batu penjuru. Dunia salah mengerti. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai anak tukang kayu. Ia lahir di kandang domba. Ia lahir dalam keadaan miskin. Orang salah mengerti. Sebab manusia mengharapkan Mesias seperti yang ia bayangkan. Mesias datang dalam kemegahan. Ia akan mengusir Roma. Ia akan membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Ia akan mendirikan kerajaan di Yerusalem. Kerajaan di bumi. Tapi Yesus lahir di kandang domba. Ia yang maha tinggi merendahkan diri menjadi manusia seperti kita. Mengosongkan dirinya. Supaya kita mengerti kalau yang maha tinggi saja mengosongkan diri, apalagi kita. Jadi kalau manusia sudah sombong, itu nggak tahu apa yang dia sombongkan itu. Nggak ngerti kita. Orang bisa sombong. Pada setiap saat bisa mati manusia itu. Ya, bisa bukan cuma sombong. Istilahnya songong. Songong itu apa ya? Songong itu sombong banget. Tuhan Yesus diibaratkan di kitab Mazmur, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang mereka anggap tidak berguna, justru menjadi fondasi keselamatan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata begini, dahulu banyak orang benar, banyak raja-raja, banyak nabi-nabi ingin melihat yang kamu lihat, ingin mendengar yang kamu dengar. Tapi mereka nggak bisa dengar, karena Yesus belum datang ke dunia. Tapi hari ini, kita sudah memiliki kitab suci yang lengkap, Alkitab. Dan kita tahu, Tuhan Yesus sudah mati buat kita, 2000 tahun yang lalu. Ada amin semua? Ayo kita bertobat saudara. Kalau saudara ke gereja, apa sih yang dicari? Tanya diri sendiri apa yang dicari. Kalau saudara berharap ke gereja lalu hartanya dilipat gandakan, jangan ke gereja. Karena Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan prioritas utama daripada Tuhan itu, supaya hidup kita itu dibangun di atas batu penjuru yang benar. Tuhan Yesus. Kitab Mazmur itu menulis tentang Mesias. Batu itu nanti dibuang oleh tukang bangunan. Tapi justru dijadikan batu penjuru oleh Tuhan.
Ini nubuatan ini luar biasa loh. Banyak orang nggak mengerti. Yang dimaksud batu penjuru itu satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus berkata begitu. Sederhana saja sebenarnya. Kitab Yesaya. Nabi Yesaya ini sangat terkenal dengan nubuatannya tentang Mesias. Yesaya pasal 28 ayat 16. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji. Suatu batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Tentang batu ini, Tuhan Yesus sudah teruji. Ia hidup tidak pernah buat dosa. Sedikit pun. Ada orang yang tanya saya, masa tidak pernah buat dosa? Tidak pernah. Lah itu Pak, marah-marah di bait Allah, membulak-balikan meja, itu bukan dosa. Kesucian itu tidak cocok dengan dosa. Kalau ada orang yang berbuat salah, harus ditegur, jangan dibiarkan. Kalau ada orang yang salah banget, harus diusir. Kalau tidak mau bertobat. Sebab kebenaran tidak bisa kompromi dengan kesalahan. Itu di bait Allah ada banyak yang berdagang dengan curang lagi dagangnya. Diusir sama Tuhan Yesus. Justru kalau diam saja, kita melihat ketidakadilan, melihat ketidakbenaran, kita yang salah. Amin, saudara. Kalau ada saudara melihat ketidakadilan, saudara bisa melakukan sesuatu tapi diam saja. Saudara bukan murid Kristus. Kalau murid Tuhan Yesus itu membela kebenaran. Membela kebenaran itu tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Kalau ada orang jahat diampuni, ya tanggung jawab kejahatannya. Bukan berarti udah nggak apa-apa jahat. Enggak begitu. Keras sekali Tuhan Yesus kalau terhadap kejahatan. Tapi kalau orang bertobat, salahnya apapun diampuni. Kurang apa lagi coba? Salahnya kita apapun diampuni. Tapi jangan buat dosa lagi. Kalau kau buat dosa terus-menerus kejahatanmu itu, kalau hari itu tiba-tiba kau mati mendadak, ditolak Tuhan. Bahaya loh saudara. Makanya ya, batu penjuru seseorang itu menentukan bagaimana dia hidup. Hidup kita ini dibangun di landasan apa? Landasannya siapa atau apa? Itu akan mengakibatkan bagaimana kita hidup. Bahaya. Landasannya salah jadi jahat manusianya. Landasannya salah manusianya jadi tidak berguna hidupnya. Kalau orang merasa bisa masuk surga dengan diam saja gitu ya. Gak berguna hidupnya. Kalau kita mau masuk ke surga, baca ajaran Tuhan Yesus. Hal kerajaan surga seperti, banyak itu di Alkitab. Kalau kita memang benar mau masuk surga, ikuti ajaran Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Gak bisa jadi murid Tuhan. Banyak orang datang ke gereja rajin, tapi bukan murid Tuhan Yesus. Mau hidup nyaman-nyaman. Tidak peduli sesama. Percuma. Percuma, apalagi di gereja nipu. Percuma yang begituan. Di gereja berani jahat, udah percuma. Ya. Saudara, hidup yang cuma sekali ini jangan sampai sia-sia. Saudara. Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Jangan sampai itu sia-sia. Ia mati di kayu salib supaya kita pun mematikan diri. Memikul salib setiap hari. Ya. Saudara sekalian. Sebenarnya ya, lagu ini harusnya membuat orang bertobat. Kalau sampai tidak, saya juga nggak ngerti. Bagaimana supaya orang bisa bertobat sungguh-sungguh. 2000 tahun telah berlalu. Putra Allah diutus Bapanya. Turun ke bumi
manusia menjadi juru selamat dunia. Dia datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapaknya, teladan abadi selamanya. Saudara, 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun telah berlalu, Putra Allah diutus namanya, turun ke bumi manusia, menjadi juru selamat dunia. Dia datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapaknya, teladan abadi selamanya. Ini ku datang padamu Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus, berlutut dan menyembah Engkau. Kasih-Mu pada kami semua. Shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Tuhan. Shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Tuhan. Kalau manusia menghayati kisah ini, kita bisa nangis, saudara. Manusia sayang sekali dikasih tahu kebenaran, katanya dongeng. Ada tuh yang seperti itu. Dikasih tahu kitab suci, katanya dongeng. Tapi dia didongengin katanya fakta. Dibolak-balik. Kebenaran itu sesuai fakta. Hati-hati dengan yang kau percayai itu. Kau pikir itu benar. Dongeng itu. Manusia tidak ada yang bisa jadi dewa. Manusia tidak ada yang bisa jadi Tuhan. Yang ada adalah Tuhan yang mengosongkan diri jadi manusia, lalu balik lagi jadi Tuhan. Ingat baik-baik itu. Hati-hati, saudara. Tuhan begitu mengasihi kita, Ia menjadi batu penjuru. Ia batu yang dibuang, gak dianggap sama dunia ini. Tapi dijadikan Allah batu penjuru, batu keselamatan kita, saudara. Ya, harusnya setiap kita ya, jangan cuma rajin ke gereja. Mestinya kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus berkata begini, mereka membaca kitab-kitab suci dan mereka pikir mereka bisa masuk kerajaan surga. Gak bisa. Meskipun kitab suci itu menceritakan tentang aku, kata Tuhan Yesus. Tapi kamu tidak mau percaya kepadaku.
Kamu tidak mau datang kepadaku, kata Alkitab. Mestinya kita bukan cuma datang ke gereja, datang kepada Tuhan. Mestinya saudara, setiap kita. Ya. Makanya katakan gini saudara, datang jangan cuma di mulut. Kini ku datang padamu Tuhan, ku masuk ruang maha kudus, berlutut dan menyembah Engkau, kasih-Mu pada kami semua. Shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Tuhan. Yuk saudara, kita datang kepada Tuhan. Datang sama Tuhan setiap saat. Pagi hari bangun, cuci muka biar segar. Ya, datang sama Tuhan. Tuhan, bagaimana aku harus hidup? Aku sudah banyak buat salah. Umurku sudah tidak muda lagi Tuhan. Ajari aku supaya hidup bermakna bagi dunia ini. Hidup kita ini bukan untuk diri sendiri. Hidup kita ini untuk seluruh dunia. Dunia ini gelap, biarlah hidup kita ini menjadi lilin kecil di tengah-tengah dunia yang bersinar. Jangan ikut gelap. Manusia kalau sudah gelap ya, sudah jahat, semakin jahat ya dari hari ke hari. Semakin jahat. Dia sudah tidak peduli Tuhan. Waduh, kalau sudah panas hati ya manusia itu ya, dia nyemplung ke neraka nanti. Kain saja membunuh Habel loh adiknya. Padahal Tuhan sudah ingatkan, Kain, kalau hatimu panas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Hari itu Roh Kudus belum dicurahkan kepada kita. Tapi Kain sudah diperintah Tuhan. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Berkuasa atas apa? Panas hatinya itu loh. Natur dosanya. Manusia yang suka mengumbar nafsunya. Makin lama makin tidak terkendali. Orang yang, maaf ya, bukan menyinggung siapa-siapa nih. Orang yang cerewet banget ya, mulutnya itu ya. Gak bisa nahan diri itu, pasti. Waduh. Kalau soal kecil aja gak bisa nahan, bagaimana soal besar? Ya, kenapa ya ibu-ibu kok pada gini-gini? Lu tuh. Bapak-bapak gak ada yang tenang aja bapak-bapak mah. Soalnya dosanya lain. Bukan gak ada dosa, dosanya lain lagi. Enak aja. Kalau ibu-ibu biasanya terlalu banyak bicara. Kalau bapak-bapak terlalu banyak melihat yang gak benar. Tetangga lebih hijau katanya. Sampai tetangga pasang pagar. Supaya gak bisa dilirik. Itu aduh mengerikan dunia ini. Seseorang itu bisa dilihat bagaimana ia hidup, berarti batu penjurunya apa itu orang itu? Kelihatan. Ya, kalau orang begitu nipu sana, nipu sini, wah niat banget gitu. Wah, itu batu penjurunya pasti dewa Mamon. Pasti. Mamon yang menguasai hidupnya itu. Dia nggak peduli dengan urusan lain. Cuman ada Mamon terus di pikirannya itu. Ya. Kelihatan, makanya Bapa di surga memberikan batu penjuru buat kita semua. Hanya satu batu penjurunya, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Amin, saudara.
Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Di Efesus 2 ayat 20. Coba kita baca ya. Efesus pasal 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Intinya itu Tuhan Yesus. Makanya kalau saudara perhatikan logonya GMM, di tengah-tengahnya salib. Jadi ada begini itu Alkitab. Di tengahnya salib itu maksudnya kristosentris. Pusatnya Kristus. Batu penjurunya itu Kristus. Kalau ada orang merendahkan Tuhan Yesus, tinggalkan. Batu penjuru, teladan yang abadi itu Tuhan Yesus, sampai kapanpun. Kalau ada orang yang merendahkan, tinggalkan dia. Siapapun orangnya. Siapapun. Sebab Tuhan di atas segalanya. Saudara mungkin bertanya-tanya, kenapa sih manusia itu kok menolak batu penjuru ini? Mau selamat tapi menolak keselamatan. Yang pertama karena tidak sesuai tadi itu. Karena orang berpikir Mesias itu nanti minimal seperti Raja Daud lah. Atau Salomo membangun kerajaan di Israel. Ternyata tidak. Lahir dari kandang domba. Miskin. Saudara kalau ke Israel ya, di Kapernaum, di kotanya Tuhan Yesus itu Kapernaum, ya, itu ada hari ini, ada satu patung, judulnya The Homeless Jesus. Yesus sang pengemis. Begitulah hidupnya Tuhan Yesus dulu, memang tidak punya apa-apa. Beda dengan Yesus versi hari ini. Kamu ke gereja pasti kaya raya. Gak tahu mabok apa orang-orang ini. Omsetmu nanti dilipat gandakan 100 kali. Gak tahu itu ngarang dari mana itu. Gak ada tuh yang orang khotbah The Homeless Jesus. Tuhan Yesus itu sangat sederhana. Ia tidak punya apa-apa. Bahkan ia berkata, kamu mau ikut aku? Yakin? Udah hitung anggarannya. Maksudnya gini, udah mau bayar harganya. Udah pikir-pikir baik-baik. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mau ikut? Ayo. Itu udah jelas. Makanya kalau kita ikut Tuhan Yesus dimusuhi banyak orang. Dari mana-mana. Dari luar gereja, dari dalam gereja juga. Fakta di depan mata. Saudara pikir banyak orang nggak suka sama GMM karena apa? Salahnya apa? Coba kasih tahu saya. Salahnya apa? Ya nggak ada salahnya. Memang kepalsuan itu tidak suka sama kebenaran. Karena ia menjadi terbuka. Kepalsuannya jadi ketahuan. Ya, hati-hati saudara. Saudara ingat baik-baik batu penjuru kita cuma Tuhan Yesus. Kenapa tidak disukai? Karena menyingkapkan dosa. Kita menyingkapkan dosa, persepuluhan itu salah. Wah, seluruh dunia langsung marah-marah sama saya. Buah sulung itu bukan 1 bulan gaji. Marah-marah semua orang. Kenapa? Karena kesalahannya terbuka, marah. Karena omsetnya jadi turun. Kan gitu kan gereja. Terus terang aja, memang begitu. Padahal gereja memang butuh dana, betul. Kita harus support, betul. Tapi jangan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk memanipulasi jemaat. Kalau itu tidak boleh. Tidak boleh. Orang ke gereja mau kasih persembahan, mau enggak, terserah dia. Urusan dia sama Tuhan. Amin gak nih? Kan begitu, betul nggak? Nggak masalah. Jangan kalau ngasih merasa lebih hebat dari yang nggak ngasih. Enggak juga. Tuhan tahu isi hati kita kok. Kita itu, makanya kebenaran itu memerdekakan. Kalau kita ngerti kebenaran, kita merdeka.
nggak ngasih persembahan karena nggak ada uang, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Nggak masalah. Merdeka kita dari segala ikatan. Nggak ada intimidasi di dalam Tuhan. Ya, itu yang kedua. Karena kebenaran itu mengungkapkan dosa. Yang ketiga, karena apa kita dimusuhin? Karena kesombongan manusia. Manusia itu dikasih tahu yang benar nggak mau karena sombong. Coba ia rendah hati gitu ya. Oh iya juga ya. Nah kan enak kan? Ruginya apa sih? Ruginya apa? Kita bertobat. Kan justru kita untung kalau kita bertobat. Makanya saudara, Bapak Ibu, belajar minta maaf. Kalau salah minta maaf. Hal sederhana aja. Kalau salah minta maaf. Jangan sampai kalah sama anak saya. Anak saya kan masih kecil tuh, 2 tadi yang main kucing itu. Itu kalau tiba-tiba berantem gitu ya, langsung aja kita ngomong, minta maaf. Ayo say sorry. Langsung mau tuh. Sorry. Sorry Cece. Sorry Dede. Selesai main lagi. Coba orang gede. Berantem gitu ya. Ayo say sorry. Aduh, ini makin tua bukan makin bijaksana. Aduh, makin aneh-aneh. Kan kalau salah itu ya, kalau kita bikin salah itu, sorry ya. Kan enak, lega. Yang ngampuni juga enak. Ya oke, kan enak kan? Gak bisa. Waduh. Makanya ya, kalau kita bikin salah, rasain kalau kita gak diampuni kayak apa. Untung Tuhan kita mengampuni kita, salahnya apapun. Tapi jangan diterusin buat jahatnya. Kalau kau sengaja buat jahat, hukuman tetap dijatuhkan Tuhan. Tunggu aja tanggal matimu. Setiap kita pasti mati. Jangan sampai kita menutup mata, Tuhan tidak berkenan. Jangan. Aduh, gak ada yang bisa nolongin kita. Yang kita butuhkan itu cuma Tuhan. Ya, jangan saudara. Udah deh, mulai sekarang dirubah cara berpikirnya. Kalau salah, sorry ya Ma. Kan gitu. Itu suami-suami itu. Yang keras kepala itu. Saya dapat titipan dari istri-istri soalnya. Itu suami-suami yang keras kepala itu gitu. Ya. Tapi jangan senang dulu istri-istri. Saya dapat titipan juga dari suami-suami. Ya toh. Kita itu udahlah. Udah usia berapa juga kan? Kalau salah, sorry ya Ma. Gak salah pun gak apa-apa, sorry ya Ma. Kan enak kan? Enak. Yang susah itu kalau salah satu gak mau bertobat. Susahnya minta ampun. Istri, suaminya udah bertobat nih ceritanya. Sorry ya Ma. Istrinya gak mau bertobat. Enak aja lu sorry. Ya sorry aku salah. Gak ada sorry buatmu. Loh. Aduh, kadang-kadang capek tau gak? Kalau suami istri datang gitu ya. Saya lihat satu gak mau bertobat, gimana caranya nih? Ya gak bisa. Kalau dua-duanya bertobat kan gampang. Ayo saya sorry satu sama lain. Sorry ya, selesai. Sebentar aja kok sebenarnya. Selama kita bisa mengampuni orang, itu selesai. Asal yang diampuni mau bertobat. Sebab kalau nggak mau bertobat, masalahnya terjadi terus selama-lamanya nanti. Jangan ya saudara. Ingat, siapa batu penjuru kita? Tuhan Yesus. Bangunan hidup kita ini dibangun atas dasar batu penjuru itu, Sang Mesias. Ia datang jauh-jauh dari surga ke bumi ini. Ia inkarnasi menjadi manusia biasa. Ada yang inkarnasi sebelumnya? Nggak ada. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Dan itu bukan dongeng. Itu fakta. Kenapa? Dan hanya satu manusia yang bangkit lalu naik ke surga. Tuhan Yesus kan naik ke surga itu pelan-pelan dilihat banyak orang. Dicatat itu oleh para sejarawan. Oh, orang Kristen kali Pak yang mencatat? Bukan. Sejarawan Yahudi yang gak percaya Yesus Tuhan, dia mencatat juga bahwa Yesus mati di kayu salib. Lalu bangkit, makanya diangkat Tuhan. Dianggap Tuhan sama orang Kristen, katanya begitu. Mereka gak ngerti bahwa Tuhan turun ke bumi jadi manusia, lalu balik lagi jadi Tuhan. Kan begitu. Ya, ingat hidup cuma sekali. Jangan sampai kita hidup fondasinya itu perasaan. Gak bisa perasaanku sakit hati Pak.
Oh ya nggak bisa begitu. Fondasinya nggak boleh perasaan. Fondasinya nggak boleh uang. Fondasinya nggak boleh popularitas. Atau bahkan untuk para pelayan Tuhan. Fondasinya jangan pelayanan, aku sudah melayani nih. Melayani kan cuma gampang. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu baru susah. Ketika kita dihina, kita diam aja. Ya. Oh ya Bapak Ibu Saudara ya, saya ingatkan ya di zaman sosmed ini, jangan kita suka menulis sesuatu di sosmed. Misalnya, kita lagi kesel sama seseorang, ditulis di sosmed. Si A itu, nggak nyebut nama si A itu begini. Jangan, saudara. Jangan pernah nulis di sosmed yang tidak ada gunanya. Atau yang ngata-ngatain orang lain, jangan. Tulis di sosmed itu yang memberkati. Saudara perhatikan baik-baik sosmed saya. Pernah nggak saya ngomongin orang? Nggak pernah sekalipun. Sosmed saya isinya kalau pagi doa pagi, malam renungan malam, tengah-tengah hari ada tas, tanya Alkitab saja, OBS. Udah itu aja. Nggak ada yang lain. Coba kalau saya gosip, nulis gitu, ketahuan nggak punya kerjaan. Ketahuan orang-orang yang gosip itu ketahuan dia waktunya banyak, nggak ada kerjaan dia. Kalau kita sibuk, nggak punya waktu untuk gosip dan sebagainya. Apalagi nulis di sosmed. Nggak perlu, saudara. Jangan ya mulai sekarang ya. Tapi saya kemarin posting di Facebook saya. Ada setan kelindas mobil. Saya lagi jalan sama istri saya kan. Loh, ular. Tapi kelindas mobil gepeng. Coba ya, kalau ular di Taman Eden itu memang ular biasa, enteng musuh kita. Dilindas jadi gepeng, jadi kerupuk. Itu setan itu yang di Taman Eden itu, bukan ular biasa. Ya, makanya pengertian itu yang benar. Setan itu bahaya, saudara. Setan itu bisa berwajah macam-macam. Wajahnya baik, cantik, ganteng, meyakinkan, gak taunya serigala berbulu domba. Hati-hati ya, kita semua masih punya kesempatan untuk berubah. Batu penjuru Tuhan Yesus ini membuat kita setiap membuat keputusan dasarnya kebenaran Tuhan. Jangan keputusan berdasarkan diri sendiri. Dasarnya harus kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai yang dianut adalah nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan. Batu penjurunya itu. Makanya keuangan kita juga mesti benar, ya. Apalagi hubungan kita dengan sesama mesti benar, pelayanan mesti benar, sekolah mesti benar. Karena batu penjurunya kebenaran. Emosi kita mesti stabil, motif kita mesti bersih, mesti tulus hidup ini. Hidup ini mesti lurus. Jangan belok-belok ke kiri ke kanan. Hidup cuma sekali. Ya, cari firman Tuhan yang benar, jangan asal-asalan. Dengar firman Tuhan, amin. Padahal salah. Harus cari kebenaran. Kalau kita mengerti batu penjuru kita memang Tuhan Yesus, badai datang enggak masalah. Tetap stabil. Tetap stabil. Badai sekencang apapun enggak masalah. Orang-orang boleh mengecewakan, ekonomi boleh enggak baik. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini enggak masalah. Kita ibadah dihambat, enggak masalah. Semua ini pekerjaan Tuhan. Enggak masalah, Saudara. Kalau fondasi kita Tuhan Yesus. Kalau fondasinya yang lain bahaya, bisa ngamuk, ya. Bisa ngamuk. Fondasi kita harus Tuhan Yesus. Kelihatan orang yang fondasinya Tuhan itu kelihatan, beda. Cara meresponi masalah itu beda. Ingat ya, segala sesuatu yang dipermasalahkan itu, kalau itu ada hubungan dengan kekekalan, kita nggak boleh kompromi. Kalau itu tidak ada hubungan dengan kekekalan, kita boleh kompromi. Misal, suami istri, suaminya bilang, "Mah, siangnya tuh aku mau makan sate kambing." Istrinya, "Enggak, aku mau gaduh-gaduh." Kalau gitu aja ribut,
Ya, nanti konseling ke saya lagi. Kenapa ribut? Soal gaduh-gaduh. Ya, aduh, susah bener sih. Yang begitu-begitu nggak usah ribut. Mau makan kambing, mau makan apa kayak terserah. Nggak bikin manusia binasa. Yang nggak ada hubungan dengan kekekalan tuh nggak masalah. Tapi kalau ada hubungan dengan kekekalan, nanti dulu. Jangan pernah mau kompromi. Kita dilarang ibadah, oh nanti dulu. Kalau itu lawannya Tuhan Yesus, bukan kita juga. Hati-hati kau sama pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan begini, maksudnya supaya semua orang selamat, ada yang menghambat. Hati-hati kau sama Tuhan. Apa kurang jelas? Saya jelaskan berkali-kali. Aku, kata Tuhan, aku akan berbuat baik kepada orang yang memberkati engkau, Abraham. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu jelas loh. Orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan juga dukung hidupnya. Simple. Orang yang menghambat pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan juga hambat hidupnya. Karena ini urusan Tuhan, bukan urusan kita pribadi. Mengerti ya maksudnya ya? Makanya saudara nggak boleh diam aja. Ayo lakukan pekerjaan Tuhan. Saudara bagikan aja, itu udah memberkati banyak orang. Bagikan saja link-link kebenaran seperti ini. Apa sih susahnya, cuma jempol aja? Jangan pasif. Hidup sekali aja jangan pasif. Tuhan Yesus tidak pernah pasif. Siang malam ia bekerja terus. Ia menyembuhkan, ia berdoa, ia mengajar, ia mengusir setan. Siang malam saudara. Ayo saudara jangan buang waktu. Maksimalkan waktu yang kita masih miliki ini. Bagaimana ya supaya aku berguna bagi pekerjaan Tuhan. Begitu. Ada amin saudara. Ya. Ini tidak terasa sebentar lagi sudah Desember ya. Memasuki Natal. Bapak Ibu Saudara, nanti masuk ke Natal, kita mau buat 2 kali event. Tanggal 21 itu apa? Minggu ya? Tanggal 21 Minggu itu ibadah Natal. Tanggal 25-nya kalau nggak salah hari Kamis ya. Itu perayaan Natal. Christmas celebration. Masih di sini, Saudara. Nah, nanti di awal Januari mudah-mudahan sudah di Pluit. Kita lagi usahakan sekeras-kerasnya. Kerja keras setiap hari. Lagi mau finishing ya. Saudara, aplikasinya kalau kita punya fondasi atau batu penjurunya Tuhan Yesus. Kita harus selaraskan semua aspek hidup kita ini, semua bangunan hidup kita ini. Berdasarkan batu penjuru itu. Berdasarkan fondasi itu. Bagaimana kita mengelola keuangan. Lakukan yang selaras dengan maksud Tuhan Yesus. Gunakan uang yang benar. Cari uang yang banyak, tapi gunakan yang benar. Kalau kita mau melayani Tuhan, melayani yang benar. Jangan ada, tujuan lain di balik itu. Diam-diam merencanakan kejahatan. Jangan saudara, melayani yang tulus. Waktu kita itu harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Emosi kita itu. Ya, semuanya. Bahkan ketika kita sakit pun, kita selaraskan dengan Tuhan. Sakit gitu ya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya meskipun aku sakit. Tapi aku punya rumah di surga. Wah, itu sangat menghibur dan menguatkan. Bayangin orang sakit. Gimana ya nasibku nanti ya. Mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Mudah-mudahan. Ngeri gak mudah-mudahan? Kalau ini gak ada mudah-mudahan. Aku pergi ke rumah Bapakku. Sebab di sana banyak tempat tinggal. Supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Mantap kan? Jaminan dari Tuhan Yesus. Tugas kita hanya ketika kita masih membuka mata. Ayo kita persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Itu aja. Batu penjuru ini ditolak banyak orang. Hari ini pun banyak yang menolak. Dipikir tidak ada gunanya. Padahal Allah sudah menjadikan batu penjuru ini. Batu yang dibuang orang ini sebuah batu penjuru.
landasan hidup, landasan bangunan, landasan hidup orang yang masuk kerajaan surga. Tidak ada landasan yang lain lagi. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang lain. Artinya tidak ada jalan lain menuju surga. Artinya tidak ada jalan lain, satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Jalan bukan jalan secara fisik, jalan itu bagaimana kita harus hidup. Itu maksudnya. Ya. Amin ya saudara ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu pernah nggak merenungkan betapa kita itu sangat beruntung memiliki Tuhan Yesus. Betapa kita sangat beruntung. Dosa kita sudah ditebusnya. Tidak diperhitungkannya dosa kita. Ya, kita dimeteraikan Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga kemanapun kita pergi, penyertaan Tuhan nyata. Ada Roh Kudus. Roh suci dalam diri kita. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada pada kita semua. Sehingga kalau ada roh jahat atau setan atau apapun, santet atau apapun, tidak mungkin nembus kita. Tidak mungkin. Kalau mencobai bisa. Diizinkan Tuhan mencobai. Sakit sebentar. Apakah sakit itu lalu kita imannya runtuh atau tetap kuat? Diizinkan Tuhan, gak masalah. Tapi mereka tidak bisa menyentuh, mengganggu kita lebih dari itu. Amin. Mulai sekarang siapapun kita jangan pernah takut sama setan, sama roh jahat, sama sihir, tenung, pelet, apapun. Karena ada roh Allah di dalam diri kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Yang ketiga, tugas kita adalah belajar kitab suci, firman, supaya hidup kita selaras dengan batu penjuru itu. Tuhan Yesus. Itu tugas kita. Dan praktek setiap hari tentunya. Ya. Nah, begitu saudara. Nanti di Januari kita akan soft opening. Ada yang namanya soft opening ya. Kalau toko ya. Tapi nggak apa-apa lah kita soft opening di awal minggu pertama. Nanti minggu kedua mungkin barulah launching beneran. Kita undang pihak sinode, kita undang banyak para undangan supaya di Pluit orang tahu GMM Center ada di Pluit. Pusatnya di Pluit nanti. GMM Center. Nanti cabang bisa ada di mana-mana, nggak masalah. Tapi pusatnya di Pluit. 5 tahun ke depan tetap di Pluit. Ya. Makanya ya saudara, saudara harus ikutan. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita dukung sama-sama, kita dandani rumah Tuhan sama-sama. Kita sebarkan sebanyak mungkin orang supaya orang mengenal. Ada ya gereja begini ya? Ada. Ada ya gereja yang gak menekankan persepuluhan? Ada. Tapi menekankan perseratusan. Enak aja kau gak mempersembahkan 100%. Maksudnya hidup bukan uang. Hidup kita harus dipersembahkan 100%. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, Bapak Ibu, Saudara, ada amplop Natal ya, nanti dipersembahkan. Kemudian untuk yang baru pertama kali datang di tempat ini, silakan angkat tangannya. Yang pertama kali datang, ada. Oke, angkat tangan biar para aset tahu. Selamat datang, selamat bergabung. Yang di tengah juga. Ada lagi yang belum? Angkat tangan. Sudah ya, puji Tuhan. Setiap minggu selalu ada jiwa baru, saudara. Meskipun minggu berikutnya mungkin gak datang. Tapi ikut online mungkin ya. Gak apa-apa. Oke, ada pengumuman apa lagi ya? Udah, cukup. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ribu tahun telah berlalu. 2000 tahun telah berlalu.
Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih batu penjuru Mesias kami, Tuhan Yesus. Terima kasih penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami percaya siang hari ini kami sudah menerima rema yang mengubah seluruh hidup kami, cara berpikir kami, cara berperasaan kami, dan seluruh keinginan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Kami percaya Tuhan akan pakai GMM secara luar biasa, membuat dunia tercerahkan, diterangi firman Tuhan. Bapa di surga, secara khusus hamba ingin berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Engkau berkati keluarga besar mereka. Jadikan mereka alat di tangan Tuhan. Juga seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Jadikan kami semua alat di tangan Tuhan. Perkakas kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan, umur panjang, hikmat marifat, kepekaan akan kehendak Allah, kebijaksanaan turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.